Ada dua cara menganalisa rangka batang. Satu namanya metode titik kumpul, yang kalian pelajarin di pelajaran sebelumnya. Metode yang kedua, metode potongan. Harusnya ini juga sudah dipelajarin di pertemuan sebelumnya, tapi tidak salahnya kita bahas ulang. Jadi kita mulai dari metode titik kumpul, ini yang paling umum digunakan. Jadi metode titik kumpul ini tujuannya itu untuk mencari gaya batang di setiap batang-batangnya, di setiap elemennya. Jadi seluruh rangka batang, elemen-elemennya itu mau diketahui berapa gaya tarik dan gaya tekannya. Dan ini diperlukan untuk perencanaan ke depannya, berapa profil yang digunakan kalau kita nanti di pelajaran perencanaan. Ya. Kalau metode potongan itu hanya untuk mengetahui 2 atau 3 gaya batang tertentu saja yang kita tertarik mengetahuinya. Jadi memang tujuannya bukan untuk mencari keseluruhan gaya batangnya. Dan kalau metode titik kumpul, kita free body diagramnya itu adalah free body diagram titik kumpul A, titik kumpul B, kemudian kita berpindah ke titik kumpul selanjutnya sampai seluruh titik kumpul sudah kita analisa. Sedangkan untuk metode potongan itu kita memang sesuai dengan namanya, kita potong strukturnya menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kemudian nanti kita akan menghitung gaya-gaya batang di bagian yang terpotong tersebut. Nanti kita lihat dalam bentuk contoh soal supaya lebih paham maksudnya bagaimana. Dan titik kumpul ini, metode titik kumpul, kita hanya menggunakan 2 persamaan keseimbangan. Kita tahu kita sebenarnya mempunyai 3 persamaan, yaitu sigma gaya-gaya di X dan di Y sama dengan 0 dan sigma moment. Karena kita hanya melihat satu titik kumpul saja, sigma moment itu tidak aktif, tidak bisa digunakan karena seluruh batang itu bertemu di satu titik tertentu. Jadi dia tidak bisa dicarikan momennya karena jarak gaya terhadap momen itu 0. Jadi tidak digunakan sigma momen. Sedangkan untuk metode titik kumpul itu bisa digunakan ketiga persamaan tersebut. Gaya-gaya X dan gaya-gaya Y penjumlahannya sama dengan 0 dan jumlah momen juga sama dengan 0. Setelah kita potong strukturnya, kita bisa ambil momen di mana saja. Dan sebenarnya tidak ada keharusan untuk menggunakan metode yang mana, bisa kita gabungkan antara satu metode dan metode yang kedua untuk mendapat hasil yang ingin kita inginkan. Jadi kalau kita hendak mulai membahas tentang metode titik kumpul secara umum, kita akan mulai dari titik kumpul yang paling banyak 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya atau yang mau dicari gaya batangnya. Kalau yang tidak diketahui 3 atau lebih, itu nggak akan bisa diperoleh gaya batangnya karena lebih dari 2. Kenapa 2? Karena tadi kita hanya punya 2 persamaan, yaitu gaya-gaya di arah vertikal dan gaya-gaya di arah horizontal. Ya, kemudian kita akan mengasumsikan di awal semua yang gaya batang yang belum kita ketahui, kita asumsikan dia sebagai tarik, ya, unknown force to be intention. Jadi walaupun kita nanti pada akhirnya akan menemukan tarik dan tekan, kita akan mengasumsikan semuanya tertarik, ya. Walaupun sebenarnya bisa diasumsikan tekan juga, tapi saya lebih merekomendasikan di arah tarik, kan. Tadi di pertemuan sebelum-sebelumnya saya bilang kita mulai dengan positif attitude. Jadi tarik itu kan kita positif. Jadi kalau kita, cara saya mengingat juga kadang menyampaikannya supaya gampang diingat, kalau kita tertarik kepada seseorang lawan jenis kita, tentunya kita akan memiliki positif attitude. Jadi kita, itu maksudnya cara mengingatnya, tertarik itu akan positif. Kalau kita tertekan, stressful, wajah kita akan negatif atau ekspresi kita akan negatif. Jadi kita mulai dengan positif attitude. Lalu nanti kalau kita mendapatkan benar hasilnya positif di akhir, berarti arah yang kita asumsikan di awal akan berarti benar. Kalau tidak, berarti arahnya sebenarnya adalah berlawanan arah atau dalam hal ini tekan.
Dan kemudian kita akan mencoba menggunakan gaya-gaya di arah X atau gaya-gaya dari Y. Lebih baik kita untuk batang-batang yang diagonal, kita akan membuat dia uraiannya ke arah X dan ke arah Y untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita akan berpindah setelah selesai satu join, akan kemudian berlanjut ke titik kumpul selanjutnya sampai akhirnya seluruh proses diulang kembali sampai akhirnya semua gaya-gaya batangnya diperoleh. Gitu kira-kira. Nah, kita akan masuk ke satu contoh soal. Contoh soal yang ini misalkan ada gaya di titik D sebesar 6 kN ke arah kanan, dan ada gaya di titik B ke arah bawah itu sebesar 8 kN. Dimensinya sudah jelas 2 meter 2 meter panelnya, dan perletakan A dan perletakan C itu sederhana. A itu sendi, C itu roll. Karena topik kali ini bukan pada perhitungan reaksi perletakan, kita sudah melewatinya. Saya harap kalian sudah paham bagaimana menghitung reaksi perletakan. Jadi reaksi perletakannya sudah saya hitung terlebih dahulu di sini. Ini dan ini arahnya sudah arah yang benar. AY dan CY itu ke arah atas, masing-masing 1 kN dan 7 kN. Dan X itu 6 kN. Nah, sedikit menambahkan supaya lebih paham juga tentang reaksi perletakan. Kalau kita sudah mendapat gaya-gayanya dan menuliskan kembali nilai yang sudah kita peroleh begini dan arah yang benar, ini memudahkan kita untuk memeriksa apakah jawaban reaksi perletakan kita itu benar. Dengan cara sederhana kita bisa cek. Misalkan begini, reaksi perletakan AY dan CY ini ke arah atas dua-duanya, dan totalnya ini kan 8 kN. Dan kembali saya ingatkan, pasti harus ada yang membalasnya ke bawah sebesar jumlah tersebut. Itu terlihat dari gaya ini. Jadi tidak ada lagi gaya yang lain selain itu. Dan ini kan jadi balance ya, seimbang. Itu namanya jawabannya benar. Demikian juga arah horizontal. Kalau kita di free body diagram itu sudah menggambarkan arah reaksi perletakan yang benar dan nilainya, kita gampang mengeceknya apakah itu benar. Kita tidak ragu lagi. Ini 6 kN ke kiri, harus ada yang membalas sebesar itu juga, yaitu yang ini, 6 kN. Dan ini pasti reaksi peletakannya benar. Itu sedikit informasi supaya bisa ngecek kebenaran reaksi peletakan yang diperoleh. Nah, untuk mencari gaya batang di masing-masing batang ini, berapa gaya batang ini, yang ini, dan seterusnya, kita akan mulai dari titik kumpul di mana titik kumpul tersebut berkumpul maksimum 2 gaya batang atau 2 batang. Yang mana itu? Yaitu yang titik kumpul A. Titik kumpul A itu berkumpul hanya 2 gaya batang, yaitu batang AE dan batang AB. Kita tidak bisa memulai dari E karena di titik E ini ada 3 batang yang berkumpul, yakni BE, ED, dan AE. Tidak bisa. Kita juga bisa mulai dari C karena ada 2 titik kumpul yang berkumpul di sini, DC dan BC. Itu yang kita bisa mulainya dari titik C. Nanti setelah dari titik C atau A, baru kita bisa pindah ke titik B, karena setelah selesai batang AB sudah ketahuan, batang BC sudah ketahuan, dan kedua batang ini nanti yang belum ketahuan, sehingga kita bisa memulainya dengan batang B, ya. Demikian juga ini contoh soal yang kedua ini gaya batangnya, reaksi-reaksi perletakannya sudah diketahui, ya. Ini terlihat horizontal 22 ke kiri, 22 ke kanan. Gaya vertikal tidak ada, gaya reaksi perletakannya itu saling cancel. 1 24 kips ke bawah dan ke atas juga 24 kips, sama-sama 0 hasilnya. Dan kemudian kalau kita mau mulai menghitung perletakan ini, kita akan mulai dari perletakan A atau perletakan maksudnya titik kumpul A atau titik kumpul C. Kita belum bisa menggunakan perletakan titik kumpul B, D atau B, ya. Itu yang hendak saya sampaikan. Kalau ini sudah jelas, kita akan
masuk ke perhitungan detailnya dimulai dari persoalan atau contoh soal yang pertama tadi. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang relatif sederhana ini. Ini kita akan mulai dari titik kumpul C misalkan. Ini tadi sedikit terlupakan. Ini kan tadi CY-nya ini 7 kilo. Kita mulai dari free body diagram titik C. Titik kumpul C. Ya. Nah, ini titik kumpul C. Saya ingin kalian juga menggambarkannya dengan rapi dan bagus. Ini artinya titik kumpul C ini seolah-olah kita gambarkan sedikit ini, sedikit areal tersebut ini. Ini tidak terlalu penting berapa jaraknya. Yang penting kita isolasi titik C sehingga ketemulah ini dia batang kita namakan ini batang CD atau DC, dan ini batang BC, ya. Dan ini titik C. Di titik C itu ada reaksi perletakan ke arah atas sebesar 7 kilonewton. Dan kemudian karena kita mau mencari berapa besar gaya batangnya, ini kita gambar ke arah tarik, ya, meninggalkan batangnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kesepakatannya yang keluar adalah yang tertarik. Dan ini kita namakan titik batang CD, ya, batang CD. Kalau kalian punya konvensi yang lain mungkin bisa digunakan, tapi maksudnya saya lebih senang menggunakan seperti itu sehingga kita tahu itu adalah batang CD namanya aja langsung. Dan ini tertarik ke arah luar meninggalkan batangnya, ya. Nilainya sebentar, ini adalah batang BC, semuanya ke arah luar, diasumsikan positif. Lalu kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya di arah X dan arah Y. Yang paling gampang lihat yang mana yang duluan, adalah lihat yang paling sedikit yang proses hitungannya. Dalam hal ini kita mulai dari gaya batang atau gaya-gaya di arah X. Sigma gaya-gaya batang di arah X atau horizontal sama dengan 0. Kembali saya tegaskan, harus rajin menggunakan konvensi begini supaya tidak bingung. Lalu terlihat di arah horizontal itu ada gaya batang BC. Gaya batang BC yang ada, selain itu tidak ada, sama dengan 0, ya. Berarti ini minus karena dia sebelah kiri, berarti minus BC sama dengan 0. Dengan kata lain, BC itu ada juga 0. Berarti inilah gaya batang BC itu tidak ada, ya, berarti gaya batangnya 0. Kemudian sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0 ke arah positif ke atas, 0 positif ke atas. Yang ada di arah vertikal adalah CD, karena dia ke atas dia positif, dan ada yang 7 karena dia ke atas dia positif sama dengan 0. Berarti CD sama dengan pindah 7-nya ke sebelah kiri jadi minus 7. Ini hasilnya dapat CD minus 7. Jadi sebenarnya CD tadi yang kita asumsikan dia tarik, sebenarnya dia itu adalah tertekan, ya. Jadi kita nanti bisa mengubah arahnya setelah kita mendapatkan keseluruhan batangnya. Oke, kemudian kita pindah ke titik A, karena itu adalah titik selanjutnya yang memiliki dua batang yang tidak diketahui. Jadi kita gambarkan titik kumpul A, ya. Jadi saya mau gambarkan kembali ininya, titik kumpul di A. Di A itu ada gaya batang seperti